Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah nanti Sabtu malam Ahad itu malam nisfu Sya'ban. Kemarin ada salah informasi, bukan malam Sabtu ya, malam Ahad nggih. Jangan Minggu ya, Ahad. Malam Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, Ahad itu artinya satu, hari ke-1. Alhamdulillah, Allah masih sejauh ini masih kasih kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki hubungan dengan suami, dengan anak-anak, memperbaiki terutama hubungan kita kepada Allah. Alhamdulillah. Maka jangan disia-siakan waktu itu. Kalau kemudian ada di antara kita itu yang masih kok aku sudah tirakat setahun 2 tahun kok rasanya belum dikabul ya, jangan suudzon sama Allah. Kalau belum tampaknya belum dikabul itu artinya yang pertama bahwasanya pengabulannya itu dalam bentuk pengurangan dosa. Contoh, misalnya kita berzina. Ini intro ya. Misalnya kita berzina. Yang belakang bisa denger ya? Kayaknya nggak bisa ya. Sakit nggih? Nggih. Bisa dikencengin dikit mungkin ya. Master, yang tulisan master dibelokin ke kanan, diputar ke kanan. Master. Nggih. Ah niku, nggih. Sampun, nggih matur nuwun. Apa tadi? Misalkan kita zina. Misalkan ini. Bukankah dosa zina itu kalau kita sudah bersuami atau beristri, kita harus dirajam sampai meninggal kan? Baru dosanya habis. Sedangkan itu kalau sudah punya pasangan. Kalau tidak punya pasangan harus dijilid atau dicambuk sampai 100 kali dan diasingkan dari kampungnya. Itu kan hukuman yang sangat berat. Dan kalau kita zina, kita nggak digitukan kan? Nggak dirajam, nggak dilempari, nggak sampai mati. Berarti mestinya kan ada sesuatu yang harus kita tebus dari zina itu. Kalau kemudian kita berbuat baik, memperbaiki diri itu selama misalkan ini 3 tahun, kemudian Allah belum kasih sesuatu yang menurut kita itu bentuk pengabulan. Itu bentuknya berarti bentuk yang pertama pengabulan, pengurangan dosa. Bagaimana nggak dikabulkan wong kita masih dibiarkan hidup? Mestinya kan kita sudah meninggal dalam keadaan dilempari, dan ini Allah masih kasih kita hidup. Artinya kalau kemudian kita berbuat baik, tahajud tiap hari, nyaur sholat tiap hari sampai 3 tahun, itu ngurangi dosa zina tadi. Hanya sudah dikurangi banyak sama Allah, diskonnya itu udah banyak. Kita terutama masih dibiarkan hidup. Itu kalau zina. Kalau minuman keras misalkan, narkoba, minuman keras, itu seloki aja itu sudah seluruh malaikat itu mendoakan jelek buat kita. Tapi kita masih hidup, masih dikasih makan, masih sehat, bahkan masih punya anak. Bukankah itu salah satu bentuk pengabulan Allah? Terus kalau Allah itu maha adil, seadil-adilnya, pasti kita enggak kayak gini. Dengan tumpukan dosa-dosa di masa lalu yang begitu banyak. Jadi kalau kita sekarang bisa diizinkan Allah ngaji, ini adalah karena bentuk kasih sayang Allah. Pengabulannya dalam bentuk ini, pengurangan dosa. Pengurangan dosa. Kenapa kita dikurangi dosa? Bisa jadi karena dulu kita pernah berbuat baik. Nggih mboten? Nah, ini sekarang ini balasannya. Kita nggak langsung dikabulkan, tetapi kita dikasih izin untuk ngaji. Atau doa orang tua kita. Ndak henti-henti. Orang tua itu doain kita dulunya yang nuwakal pacaran tok sampai zina-zina, narkoba. Orang tua terus doain kita. Lah pengabulannya ini dalam bentuk kita tidak dihukum menurut keadilan Allah. Seperti itu. Yang pertama itu pengurangan dosa. Yang kedua, kenapa kok masih dibiarkan Allah? Maksudnya kita kok belum bangkrut misalkan, sudah tak sahur sholat,
Atau suami selingkuh misalkan, sudah tak sahur sholat kok masih belum balik ya. Sebab yang kedua, yang pertama tadi pengurangan dosa. Sebab yang kedua, bisa jadi Allah terus membiarkan kita agar kita terbiasa dengan kebiasaan yang baik ini. Akhirnya kita rajin tahajud. Kalau cuma masih 2 tahun, nanti begitu suami dikembalikan sama Allah, kita kembali jadi orang kaya, lupa tidak tahajud lagi. Allah nggak suka itu. Makanya dibiarkan dulu sebelum tahajud ini menjadi darah daging. Mungkin perlu waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, baru jadi kebiasaan. Dalam keadaan apapun kita masih tetap tahajud. Maka terus sama Allah nggak dikasih dulu. Khawatir kebiasaan yang baik itu akan hilang. Jadi begitu. Terus yang ketiga, jangan pernah suudzon sama Allah. Selalu Allah itu baik kepada kita. Artinya kencengin terus ibadahnya. Kalau rasanya belum dikasih, justru dikencengin. Bukan malah surut tapi malah dikencengin. Karena itu tanda bahwa Allah sayang sama kita. Jangan pernah sekali-kali punya rasa suudzon sehingga mengurangi kuantitas atau jumlah ibadah kita kepada Allah. Nah, para ibunda majelis lentera itu dia tadi ada 3 macam bentuk pengabulan. Bentuk apa? Pengabulan. Jadi selalu yang kita lakukan itu pasti diterima, dikabul sama Allah. Jangan pernah merasa bahwa tidak ada efeknya apa-apa. Hanya bentuknya yang mungkin tadi bayar utangnya terlalu oke. Jadi yang harus kita tebus itu terlalu banyak. Jadi bayarnya pakai ibadah. Sebelum kita masuk ke materi kita zikir sebagai aurat atau wirid kita tiap Kamis pagi. Ini masih ada ngaji dah ya? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk iftirash, badannya tegak, membiasakan bila kita wiridan itu tegak. Tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan namamu ya Allah yang maha pengasih maha penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu apapun yang bisa kita tahu selain apa yang telah diajarkan Allah kepada kami. Maka ya Allah, di Sya'banmu yang mulia ini kami bertaubat kepadamu. Kami datangi rumahmu bersama-sama. Kami cari ilmumu untuk kami gunakan. Terima kasih ya Allah atas izin ini dan ampuni seluruh dosa-dosa kami. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Fattah Ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman tuballighuna bihima hajja baitikal haram wa tarzuquna bihima ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin alaihi afdalus salah wa azkas salam fi lutfin wa afiyatin wa salamin wa istiqamatin wa bulughal maram adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, sehatkan badan kami, lahir dan batin kami, cerdaskan akal kami, akal anak-anak kami, akal anak cucu kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dan perbaiki akhlak kami, akhlak lahir, akhlak batin. Ya Allah, Kau mendengarkan, Kau maha mendengar, dan mohon apapun yang kami lakukan, segala kebaikannya, sampailah ini sebagai hadiah kami, persembahan kami untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, untuk para nabi, para rasul, para keluarga, putra putri dan anak cucu beliau, para istri beliau, para sahabat-sahabat beliau, juga para malaikat yang terdekat, para kekasih-Mu ya Allah, para kekasih-Mu ya Allah, di ujung barat dan ujung timur, di darat dan di laut, juga para orang tua kami, sayangi orang tua kami ya Allah, sayangi orang tua kami, ayah dan ibu kami, juga para suami dan anak-anak kami, jaga mereka, jadikan mereka suami yang baik, anak-anak kami jadikan anak-anak yang berbakti dengan apa yang kami lakukan hari ini ya Allah. Juga guru-guru kami, seluruh muslimin muslimat, para suami seluruh dunia, suaminya muslimin muslimat, dan para umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ila musannifi hadal kitab al-ihya al-ulumuddin al-imam al-Ghazali at-Tausi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Syai'un lillah, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, alhamdulillah. Kita lanjutkan bab kita singkat-singkat saja, nanti kita baca singkat, kemudian nanti tentang Ramadan ya. Tentang Sya'ban. Sya'ban apa Ramadan ya? Terus nanti ya, Sya'ban ya, Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin halaman 233
tentang sekarang 235. Keringanan yang keempat. Ini sudah kita terangkan kemarin, sekarang kita baca kitabnya. 235. Boleh bagi orang yang bepergian menjamak antara zuhur dan asar pada waktu keduanya. Jamak apa? Jamak takdim atau jamak takhir. Kemarin sampun nggih? Antara maghrib dengan isya pada waktu keduanya. Dan itu semua boleh pada bepergian yang jauh. Jauhnya kemarin berapa? 80. Ya, yang mubah. Maksudnya mubah itu pergian itu sifatnya boleh, bukan bepergian yang haram. Adapun tentang diperbolehkannya menjamak pada perjalanan yang pendek itu ada dua pendapat ulama. Kemudian apabila didahulukan sholat asar dan duhur, hendaklah berniat jamak antara duhur dan asar pada waktu keduanya itu sebelum selesai dari duhur. Ini kemarin sudah diterangkan ya. Hendaknya dikumandangkan adzan, ini juga sudah ya. Jadi kalau mau sholat jamak itu juga tetap ada adzan sunnah. Langsung sekarang keringanan yang kelima, halaman 235. Itu yang panjang itu keterangannya kemarin sudah diterangkan. 238. Keringanan yang kelima, jadi keringanan yang keempat boleh menjamak atau mengkosor atau menjamak mengkosor. Keringanan yang kelima, orang yang bepergian jauh 80,5 kilo boleh mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Rasulullah SAW mengerjakan sholat di atas kendaraan kemana saja hewan tunggangannya itu menghadap. Jadi kalau sholat sunnah boleh dikerjakan di atas kendaraan, maksudnya boleh itu tidak wajib i'adah. Tapi kalau sholat wajib boleh, tapi i'adah atau mengulang. Jelas ya? Dan Rasulullah SAW juga mengerjakan sholat witir di atas kendaraan. Gini maksudnya apa? Maksudnya sholat sunnah itu meskipun lagi pergi di kendaraan tetap jalanin, jangan ditinggal agar dapat pahalanya keistiqomahan. Qobliyah ba'diyah tetap aja dijalanin. Dan qobliyah ba'diyah tidak perlu di-i'adah. Tapi kalau dhuhur asar, maghrib isya nanti i'adah. I'adahnya itu tetap 4 rakaat atau dijamak. Kalau kita masih di rumahnya yang bukan rumah kita, yang tamunya itu, yang kita ke rumah siapa gitu, itu boleh dijamak. Jadi i'adah jamak, usolli fardhu dhuhri ma'al asri jam'a takdimin i'adatan fardhu lillahi ta'ala. Dia jamak ya i'adah. Boleh enggak qasar? Boleh. Usolli fardhu dhuhri ma'al asri jam'a takdimin qasran i'adatan lillahi ta'ala. Jadi dua tapi sifatnya i'adah, mengulang yang tadi di kereta atau di pesawat. Begitu ya. Jadi tidak harus berapa Ibu? 4. Kalau saya kerjakan tetap 4, ya boleh juga gitu. Keringanan yang kelima, sholat sunnah boleh menghadap mana saja, tidak harus i'adah. Dan tidak usahlah bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan itu untuk rukuk dan sujud, kecuali yang ia kerjakan hanya berisyarat saja. Ya maksudnya rukuknya itu hanya gini, sujudnya dibongkokkan punggungnya. Kalau rukuk, Allahu Akbar gini doang. Kalau sujud, Allahu Akbar. Duduknya kayak duduk di kursi. Kalau duduk tawarruk kayak duduk iftiros, kayak tadi di kereta, ya boleh juga tapi khawatir jatuh nanti. Mana sing jumbo-jumbo itu, nggak cukup kursinya, seakan sebelah ya. Permisi mau sholat, nggak enak juga ya. Gitu. Terus dan seyogyanya melakukan sujudnya lebih rendah dari rukuknya, gitu. Dan tidak wajib membungkuk sampai kepada batas yang bisa mendatangkan bahaya karena disebabkan berada di atas hewan tunggangannya. Maksudnya jangan sampai sujudnya tuh kenemenan sampai jungkel dari kursi, tidak boleh. Jikalau ia pada tempat tidur, maka hendaklah disempurnakan rukuk dan sujudnya karena ia mampu untuk mengerjakan. Kalau mampu untuk rukuk ya rukuk biasa. Kalau tidak mampu ya hanya isyarat. Adapun menghadap kiblat tidaklah wajib, tidak wajib pada permulaan sholat maupun pada meneruskan sholat. Tetapi arah jalan itulah sebagai ganti dari kiblat. Ini paham ya?
maka hendaklah di dalam keseluruhan sholatnya ada kalanya ia menghadap kiblat atau menghadap pada arah jalan, supaya ada baginya arah yang tetap dihadapi dalam sholat. Dan jikalau ia memalingkan hewan tunggangannya dari arah jalan dengan sengaja, maka tidak batal sholatnya, kecuali jika ia memalingkannya pada arah kiblat. Jikalau ia memalingkannya karena lupa dan dalam masa yang pendek, maka tidaklah batal. Ya ini maksudnya kalau udah ayo madep kiblat, nggak perlu begitu, bisa madep-madepi. Ya mana tahu dia. Jikalau hewan tunggang itu melawan dan berpaling dari arah jalan, tidak jadi batal sholatnya. Ya pokoknya kemana saja arah hewan itu menghadap. Yang keenam, keringanan yang keenam, mengerjakan sholat sunat bagi orang yang berjalan kaki adalah diperbolehkan dalam bepergian, dan hanya berisyarat ketika melakukan rukuk dan sujud, dan tidak duduk untuk tasyahud. Ini hampir sama dengan yang nomor 5. Hanya ini perginya itu jalan. 80 kilo jalan. Kayak gitu loh. Gitu tuh loh wajib sholat masih ada. Dan sholat sunnah ini tetap dijalanin sholat sunnah. Nek kene ya tepar. Wong sikile meh putul. Bukan cuma linu itu udah mau patah. 80 kilo. Ya sini mana tuh Surabaya Bungurasin itu 8 jalan. Jadi kita tuh enak sekali hidupnya ya dibandingkan gini. Tapi ibadah kita kok dikit tapi koyoke wis ngerasa wis akeh ya. Standarnya terlalu. Dan tidak duduk untuk tasyahud, karena yang demikian menghilangkan faedahnya keringanan bepergian. Karena intinya ini kan rukhsah, keringanan. Nah kalau kita malah mempersulit diri ya jenenge gak ringan malah memberatkan ibadah gitu. Sama halnya dengan orang, tapi hendaknya orang berjalan kaki itu melakukan takbiratul ihram untuk sholat dengan menghadap kiblat. Nah kalau jalan kaki minimal takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Mari gitu ndak apa-apa. Lain halnya dengan orang yang berkendaraan. Nah ini sudah ya. Sekarang yang ketujuh. Sebentar itu tadi. Dan ia pun tidak harus mengganggu perjalanannya sendiri dengan menjaga diri dari najis-najis yang biasanya terdapat di jalan tuh. Najis-najis kan dimakfu jadinya kan. Bajuku kotor, nggak sholat, nggak boleh, tetap sholat. Nanti yang sunnah tidak perlu diganti, yang fardu wajib i'adah. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ini loh, tidak harus menjaga diri dari najis-najis. Sudah tahu celana dalamnya ya ada bekas pipisnya, tapi tidak apa-apa, tetap aja sholat gitu, tetap aja sholat. Nanti i'adah. Setiap orang yang sekarang nomor 7, keringanan yang ketujuh bagi orang yang safar selain sholat juga tentang puasa, berbuka atau tidak puasa, dan musafir itu dalam bulan puasa. Kalau perginya dalam bulan puasa boleh tidak puasa. Maka bagi orang yang musafir bolehlah ia tidak berpuasa, kecuali pada pagi hari ia tidak bepergian. Kemudian ia pergi, maka wajib baginya menyempurnakan pada puasa. Maksudnya, nek berangkatnya itu setelah adzan subuh, tidak boleh tidak puasa. Jadi kalau berangkatnya itu sebelum subuh, berarti kan sebelum subuh dia sudah safar, itu boleh tidak puasa. Tapi kalau berangkatnya pagi setelah subuh, maka tetap wajib puasa. Seperti pertanyaannya Bu Munim kemarin. Kecuali kalau kemudian semaput, soalnya melaku atau naik bis umpel-umpelan, pusing, vertigonya kambuh, harus minum obat vertigo. Nah kayak gitu itu berbahaya kalau tidak minum, itu boleh batal, tapi nanti wajib qadha. Semua yang boleh tidak puasa itu rata-rata wajib qadha. Tidak boleh yang hanya bayar fidyah. Cuma satu yang bayar fidyah itu yang sudah tua, tidak mampu untuk puasa dan sakit-sakitan, itu boleh cuma bayar fidyah. Tapi untuk batal yang lain, haid harus qadha, nifas harus qadha, nyusui harus qadha. Terus apa lagi? Melahirkan harus qadha. Sing gak poso lali gak wajib qadha wong lali. Ya, lali itu sudah, itu nikmat dari Allah. Hari pertama besok biasanya lali. Pagi-pagi sarapan pecel.
oleh sak piring sak kerupuke, sak peyeke. Lho, poso. Alhamdulillah. Pas itu kalau pas peyek dapat satu cokotan terus baru bengling, ya udah nggak usah minum. Ya wis iku emploken, seret-seretan iku. Nggak boleh ditutup dengan minum dulu nggak usah kan sudah ingat. Tapi nggak batal, nggak wajib kodok boten. Diteruskan. Sama halnya dengan misalkan berhubungan suami istri jam 4 kan belum subuh tuh. Mari gitu keturun. Ya ini mestinya kan kalau sudah ngaji gini kan enggak boleh habis gitu tuh jangan langsung tidur, tapi wudhu dulu minimal. Ini ndak ini langsung tidur, bangun-bangun jam setengah 6 belum mandi, itu tetap puasa, terus mandi setengah 6 mandi, wudhu, sholat subuh, kodok jamaah aja tetap sama suami, tetap jamaah. Wis kepet karo iki saoma kodok kabeh ya. Masya Allah, ngono kepengin swarga dek dukur iki piye. Tapi tetap puasa, asal sudah niat puasa malamnya. Aku urung niat poso ya gak sah. Nggak sah terus gimana? Ya tetap puasa meskipun nggak sah. Nggak boleh batal. Udah sekarang kita, mah saiki awak dhewe gak poso ya sok lali niat tok. Ya wis gak poso ya meneh-meneh. Oh nggak boleh. Ya nggak boleh, jadi tetap puasa menghormati bulan Ramadan. Jadi tetap kewajibannya tetap puasa tapi imsak. Dan jikalau pada pagi hari, ya ini yang tadi ya. Jikalau pada waktu ia mukim dalam keadaan berbuka, maka tidak wajib baginya menahan diri dari yang membatalkan puasa pada sisa waktu siangnya itu. Maksudnya kalau ini tidak wajib tapi sunnah. Jadi pas habis nyampe itu kan terus tidak puasa, kan saya batal nih puasanya. Terus saya boleh makan kan? Terus saya harus meneruskan terus? Enggak, tapi sunnah meneruskan puasa. Orang yang puasanya batal kayak tadi loh Bu, lali agak niat, kan batal itu. Itu sunnah tetap puasa, bukan wajib. Jadi rawleh malah sengojo, ayo lagi ronde kedua, lo enggak boleh. Enggak boleh, karena sunnah menjaga puasa, wajib menghormati bulan Ramadan. Orang yang haid juga begitu Ibu. Haid itu kan enggak puasa, enggak boleh sengaja makan-makan, bukan enggak boleh, makruh. Aku tan di jero kamar apa-apa gak ono sing ndelok, Gusti Allah ndelok. Karena Allah lihat dan itu sifatnya bukan haram tapi makruh. Tapi kemakruhan yang sangat karena ini bulan Ramadan. Jadi kalau haid itu sahur ikut sahur, buka ikut buka. Nek terlalu ngelak, terlalu haus, ya minum dikit sambil minta maaf, ya Allah saya tahu ini kau benci tapi saya haus banget ya Allah maaf ya gitu. Ada rasa gitu. Jangan malah sengaja memenuhi McD ditutup, wis iki khusus sing kepet-kepet. Enggak, ya itu namanya enggak menghormati. Jikalau ia pada pagi bermusafir dan bercita-cita puasa, niscaya tidak wajib ia berpuasa dan bolehlah berbuka. Ya ini sudah. Berpuasa lebih utama. Kalau tetap bisa puasa, puasa aja. Meskipun saya berangkatnya sebelum subuh, saya sahur di kereta, tetap puasa. Apa itu Bunda? Oh, loh kan sudah tempo hari itu ya. Oh iya. Nanti aja Bun, nanti aja Sari. Nanti aja Mbak Sari ya. Terus keringanan ketujuh. Inilah sekarang 240. Inilah 7 macam keringanan bepergian. 3 daripadanya bergantung pada bepergian jauh, yaitu mengkosor, berbuka, dan boleh mengucap khuf dalam 3 hari. Dan 2 diantaranya berhubungan dengan perjalanan jauh atau perjalanan pendek, yaitu gugurnya kewajiban sholat Jumat dan gugurnya kodok ketika melakukan sholat dengan tayamum. Jadi orang yang bepergian tidak terlalu jauh, jadi 80 kilo aja, enggak sampai. Kalau yang kosor itu kan lebih ya. Malah kemarin, ingat nggak kemarin diterangin Imam Syafi'i menganggap kalau masih 80 kilo boleh kita jamak, boleh kita biasa kosor, boleh juga adaan biasa. Tapi kalau sampai 2 kali lipat atau 160 kilo, maka sebaiknya kita jamak atau kosor. 80 sampai 140
misalkan tol Surabaya gitu ya, sampai di situ itu kita sholat Jumat apa enggak? Sebaiknya tetap sholat Jumat dan tidak wajib sholat Jumat, tapi sebaiknya sholat Jumat. Kalau enggak bisa sholat Jumat ya enggak dosa, boleh tidak sholat Jumat tapi pakai sholat dohor. Di tol biasanya ada kan ya, di rest area itu ada Jumatannya kan, nah kita ikut aja sholat Jumat di situ. Lanjut. Dan adapun sholat sunnah dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan maka terdapat ikhtilaf ya. Adapun menjamak antara dua sholat juga terdapat khilaf ulama, yang lebih kuat adalah khusus pada perjalanan jauh. Adapun mengerjakan sholat fardu dengan berkendaraan atau dengan berjalan kaki karena takut, maka tidaklah berhubungan dengan bepergian. Begitu juga memakan bangkai. Makan bangkai itu kadang-kadang dibolehkan. Kalau darurat tidak ada makanan apapun, itu boleh makan bangkai. Bangkai apa ya, ini di hutan gitu loh Bu. Nang Coban Rondo, terus Coban Rondo mah belum hutan belantara ya. Ini di hutan di Pasuruan sana, terus udah ternyata ya handphone nggak bisa dihubungi, terus nggak tahu jalan, pokok di dalam situ. Nah itu alas roban ya, Pasuruan, mana tuh, Madiun, Semarang. Ya itu boleh makan bangkai apa sih misalnya? Apa bangkai temennya gitu? Enggak ya. Ya apa aja yang ada di situ gitu, daun-daun, apa ulo ada bangkai. Ya pokoknya apa saja boleh, Jikalau kamu berkata memenuhi adalah wajib bagi manusia, ya disuruh ya. Udah, sekarang bagian kedua, tugas yang selalu ditemui, halaman 242, tentang kiblat dan waktu. Tentang kiblat dan waktu, tentang menghadap kiblat. Ini sebetulnya sederhana ya, tapi ini panjang, sebetulnya sederhana. Bab kedua, tugas yang selalu ditemui disebabkan perjalanan, yaitu ilmu kiblat dan waktu. Karena dulu itu tidak ada kompas, jarang masjid, banyak padang pasirnya. Jadi perjalanan itu selalu sesuatu yang susah gitu. Tidak ada rest area, tidak ada tol, tidak ada Alfamart, itu gak ono gitu-gitu itu. Jadi kiblat itu jadi ilmu tersendiri. Bayangin ini sampai berapa halaman ini? Gambar kotak-kotak itu. Coba kita baca. Hal yang demikian ini juga wajib di dalam tempat tinggal atau tidak bepergian. Tetapi di tempat tinggal cukup bagi orang dengan mihrab atau musola disepakati untuk menunjukkan arah kiblat, maka tidak usah lagi mencari kiblat. Kalau kita di rumah kita kan tidak ada arah kiblatnya yang benar. Kita harus menentukannya itu pakai kompas. Rumah kita itu harus, karena tidak sama ya. Kayaknya barat itu kenceng, enggak mesti. Malang itu kiblatnya adalah 24 derajat dari arah barat, miring ke kanan. Nah, kayak masjid ini sudah ini barat, miring ke kanan 24 derajat. Jadi contoh kayak saya itu Bu, kalau kemana-mana itu bawa yang namanya kompas kayak gini nih. Nah kompas yang kecil-kecil gini, kan suka nginep di mana, di hotel-hotel tuh biasanya kan nggak selalu ada kiblatnya, atau tanya gitu ya segala itu kita gini nih udah langsung 24 derajat dari barat. Baratnya itu west, miring ke kanan 24 derajat. Rumah kita juga tentukannya seperti itu, yang di Malang-Malang itu. Karena tidak selalu perumahan tuh kencang madepnya. Kadang-kadang malah rumah kita itu kiblatnya itu malah miring ke kiri. Kayak rumah saya, pondok di rumah itu kiblatnya agak nyerong ke kiri bukan ke kanan. Karena baratnya itu suwana banget. Jadi kalau 24 derajat itu akhirnya agak ke kiri. Nah itu kita wajib, ini wajib. Hukumnya wajib tiap rumah itu punya arah kiblat yang tepat. Karena tidak ada, kalau kita ngukur pakai musola kan susah. Nggawa meteran atau musola diulur kan ya susah. Ya jadi pakai apa tadi? Kompas. Berapa derajat? 24 derajat miring ke kanan dari barat. Di rumah nanti ditulisin pakai spidol gitu, spidol yang permanen kiblat. Semuanya nanti ngikut itu, ngikut arah itu. Gitu nggih? Jelas ya? Ya, karena tidak semua perumahan itu lurus ya. Malang ini kan nggak lurus ya, jadi miring-miring gitu. Nah, makanya penting nih kalau kita tahu arah kiblat.
Begitu pula dengan muadzin, orang yang kenapa Ibu kok arah kiblat penting? Karena sholat tidak sah. Sholat kita sehari-hari di rumah itu bisa menjadi tidak sah kalau kiblatnya salah. Nggak bisa kita pakai pendapat Allah kan maklum, nggak maklum mengonok kompas kok. Kalau nggak ada kompas baru Allah itu maklum. Harus memastikan pakai ini di fikih itu syarat sahnya sholat menutup apa? Aurat, tempatnya suci, badannya suci. Terus pakaiannya suci, sudah masuk waktu sholat, dan syarat lagi menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat itu ada 3 derajat. Yang pertama tahu sendiri, kayak di Mekah. Loh, aku semadep loh, ketok. Nah, itu namanya tahu sendiri. Yang kedua adalah dengan pakai patokan masjid-masjid yang kuno, yang besar. Sabilillah. Tapi kan ya itu tadi tidak mungkin kan kita bawa meteran jauh sampai rumah. Yang kedua itu. Yang ketiga pakai alat. Baru yang keempat itu kira-kira. Kalau tidak ada alat, tidak ada masjid, tidak ketok Ka'bah, baru kira-kira. Nah, di kira-kira itu tidak boleh karena ada masjid, ada alat, yaitu kompas. Jadi tidak sah kalau sholat cuma berdasarkan kira-kira, sedangkan ada alat. Orang yang bermusyafir terkadang meragukan arah kiblatnya, dan terkadang pula ia meragukan masuknya waktu sholat. Kalau waktu sholat insya Allah kita tidak ragu-ragu ya, karena gampang sekarang di HP juga bisa disetel apa? Adzan, alarm adzan. Maka wajiblah ia mempelajari tanda-tanda yang menunjukkan arah kiblat dan masuknya waktu sholat. Adapun tanda yang menunjukkan arah kiblat ada 3 macam. Tanda yang berhubungan dengan bumi, misalnya arah gunung, desa dan sungai. Atau tanda yang berhubungan dengan udara seperti mengambil petunjuk dengan adanya angin dari utara halaman 242, utara, selatan, timur, barat. Atau tanda yang berhubungan dengan langit seperti adanya bintang-bintang. Itu untuk menentukan kiblat itu. Bisa pakai bumi, bisa pakai udara, bisa juga pakai langit. Udah ya. Tuh sekarang yang gambar itu coba. Nah, 244. Itu 23, ketiga. Halaman 244 alinea yang ketiga. Sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai yang dituntut itu arah kiblat atau tepat lurusnya kiblat. Dan merasa sulitlah arti yang demikian itu oleh suatu golongan ketika mereka mengatakan, jikalau kita mengatakan sesungguhnya yang dituntut tepat lurusnya kiblat, maka yang demikian itu kapan bisa tergambar dengan jauhnya teman? Tidak mungkin kan? Dan jikalau kita mengatakan bahwa yang dituntut adalah arahnya kiblat, maka orang yang berdiri di dalam masjid, jikalau ia menghadap arah Ka'bah, sedangkan badannya keluar dari hadapan Ka'bah, niscaya tidak ada perbedaan pendapat tentang tidak sah sholatnya. Dan para ahli fikih telah memanjang lebarkan tentang pentakwilan arti khilafiyah mengenai al-jihah atau al-ain. Jihah itu arah Ka'bah, itu bukan atau itu, arah. Atau al-ain, tepat lurusnya kiblat. Pertama kali baru setelah memahami arti muqabalatul ain dan muqabalatul jihah. Gambarnya itu, gambarnya 245. Ka'bah itu yang kotak. Yang disebut tepat lurus ke Ka'bah itu berarti lurus sepanjang kotaknya Ka'bah. Paham ya? Meja ini Ka'bah. Yang disebut lurus itu berarti di dalam ini, sini-sini. Sana itu sudah tidak madhep. Itu namanya lurus tepat menghadap Ka'bah. Atau jihadul muqabalatul ain, mustaqbilal qiblati, itu menghadap kiblat. Kiblat itu sing lurus apa searah. Kalau yang ini tadi namanya apa? Lurus tepat. Jadi di dalam ini tadi garisnya Ka'bah. Susah nggak nih? Ya susah lah. Ka'bah kan cuma segitunya, sedangkan bumi segini gedenya. Terus yang miring itu orang yang berdiri mengerjakan sholat garis menghadap ke arah Ka'bah, itu sininya di luar ini, sana itu masih tetap arah Ka'bah. Kencengnya ini sampai sana itu masih disebut arah Ka'bah atau arah kiblat. Nah, kalau yang ini namanya ain, yang sini tadi disebut jahah atau apa? Arah bukan tepat lurus. Ini maksudnya gambar itu begitu Bu. Sekarang gambar baliknya 246.
arah timur, arah barat, mata kiri, mata kanan atau Ka'bah. Itu maksudnya gini. Ini misalnya Ka'bah, ini Ka'bah. Nah, saya sholat itu di sini ya sah, di sini ya sah. Sepanjang mata saya sekarang, dan di sana saya juga sah. Terus sepanjang mata memandang sana itu juga termasuk arah Ka'bah. Sampai pol-polnya mata. Itu yang gambar itu tadi. Mata kiri, mata kanan. Dan di sini juga sah. Sepanjang ini sampai sana Singosari, sana-sana juga sah. Karena sebelah kirinya Ka'bah. Bisa ngerti ya? Sampai kapan? Sampai panjang sana. Ini tadi yang mata kiri itu, nah sana, semuanya itu sah sebagai arah Ka'bah. Makanya tadi ditentukan yang ini yang 24 derajat itu berarti Ka'bahnya itu di sana arahnya. Kotaknya Ka'bah itu arah sana. Tapi kita enggak mancer gini enggak ya. Seret. Karena kalau beda nanti bisa bukan Ka'bah itu yang kita dep itu. Udah melenceng, ini ke sini itu masih 24 derajat semua. Seret. Kisaran 40 km itu 1 derajat. 40 km setara dengan 1 derajat. Misalkan saya enggak persis 24 nih, saya madepnya 25 derajat. Dari barat miring ke kanan 25 derajat. Itu sudah selisih 40-an kilo gitu loh. Jadi itu artinya derajat bumi. Tapi gitu enggak apa-apa. Menurut kalau jahah atau arah itu tidak apa-apa. Jadi kalau kita di Malang ini loh, enggak apa-apa. Saya enggak tepat miring 24 nih. Koyoknya 24,5 enggak apa-apa. Tapi nek sampai enggak miring blas, kenceng di barat 270 derajat. Nah, itu yang tidak boleh. Karena jelas itu bukan arah Ka'bah. Jelas bukan arah Ka'bah. Adapun apabila dipahami arti ain dan jihah 246 halaman 246, maka saya katakan, ini sekarang Imam Ghazali, bahwa apa yang benar menurut kami dalam memfatwakan bahwa yang disuruh untuk menghadap ke ain jikalau Ka'bah itu mungkin untuk dilihat. Nah, kalau kita bisa lihat Ka'bah kayak lagi di Mekah itu berarti kita ain atau menghadap Ka'bah. Jikalau memerlukan kepada mencari petunjuk kepada Ka'bah karena tidak dapat melihatnya, maka cukuplah menghadap ke arah atau jihah. Nah, begitu. Seperti tadi, kan kita tidak bisa lihat. Jadi kira-kira pakai kompas gitu. Ya, ini sudah. Adapun dari kitab Al-Qur'an yaitu firman Allah, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu sekalian berada, berpalinglah wajahmu ke arah kiblat. Suruh madhab kiblat. Menghadap ini mengandung dua pengertian, menghadap tepat atau menghadap ke arah. Gitu tuh sampai dibahas. Sampai segini. Kita yang anu paling alah ngene, mending bahas liyane. Loh, karena sholat itu perkara yang terpenting, tujuan kita hidup itu ya sholat ini. Makanya soal menghadapnya sendiri dibahas. Adapun petunjuk dari sunnah al-hadis, maka apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda pada penduduk Madinah, ma bainal maghribi wal masyriqi qiblatun. Apa yang ada di antara tempat terbenam matahari dan tempat terbit matahari adalah kiblat. Ini kita pakai nih, yang ini. Ma bainal maghribi wal masyriqi qiblat. Yang penting sepanjang itu tadi. Ya wis disebut kiblat meskipun ndak pancer atau tidak tepat. Itu yang kita pakai hadis ini. La tastaqbilu qiblah wal tastadbiruha. Nabi bersabda, dan tempat matahari terbit ya. Kalau Madinah itu timur dan barat, sama hampir sama dengan Indonesia. Di sisi kanannya sudah selesai bab itu kiblat tadi, intinya begitu Ibu. Nah, kiblat itu pindah. Jadi Nabi kiblat itu pindahkan 2 kali. Pertama kiblat itu di Masjidil Haram. Terus disuruh Allah pindah ke Masjidil Aqsa. Tiap malam Nabi itu keluar tahajud, sholat itu mulai jam tengah malam tuh, jam 12, jam 1 tuh sampai nanti subuh. Begitu adzan subuh, selesai sholat subuh Nabi keluar, lihat langit, ada wahyu turun enggak ya? Itu tuh selama 460 hari. Berarti 1 tahun lebih, tiap hari yang qiyamul lail
sepanjang itu tadi loh, mulai tengah malam sampai subuh itu, dan tiap hari itu keluar rumah, lihat jangan-jangan Jibril turun bawa wahyu, karena Nabi tidak suka madhep ke Masjidil Aqsa itu, kan disuruh pindah ke Masjidil Aqsa kan, dan Nabi itu kurang suka, tapi Allah yang nyuruh. Kenapa Nabi tidak suka? Diolok-olokin sama Yahudi, kan itu masjidnya kiblatnya orang Yahudi, melok aku kan gitu. Dulu tak jak ra gelem. Dulu kan pernah Nabi diajak, wis Muhammad cek rukun toleransi yo, sedino kamu madhep Ka'bah sembayangi, sedino madhep nggonku. Jadi aku yo melok, engko nek madhep kiblat aku yo melok, engko sampean nek madhep anu yo melok. Kayak boleh. Nabi sama Allah kan enggak boleh, lakum dinukum waliyadin. Bagimu kiblatmu, agamamu, bagiku ya kiblatku, agamaku. Nabi tidak mau karena turun itu. Tapi habis itu Nabi sekian turun tertentu, Nabi disuruh Allah pindah kiblat. Coba bayangin kita. Piye jere biyen kok oleh, saiki kok malah disuruh diolok-olokin habis-habisan sama orang Yahudi. Jadi Nabi koyok tekanan batin. Tapi Nabi tidak mau, ndak. Jadi caranya Nabi minta. Nabi minta itu sepanjang 12 sampai subuh itu dijalanin 1 tahun lebih. 460 berarti 1 tahun 3 bulan. Full tiap hari tahajud segitu lama, tiap hari tengok-tengok langit. Yang Allah bilang di surat Al-Baqarah, aku tahu Muhammad, kamu tiap hari lihat-lihat langit. Aku tahu Muhammad. Itu nah, perintah pindah kiblat dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram itu di bulan Sya'ban. Ini Sya'ban ini. Nabi senang Sya'ban itu karena di bulan Sya'ban itu turun perintah kembali ke Masjidil Haram. Seneng Nabi. Kalau kita bayangin gitu, Nabi aja dongone sampai setahun ini, setahun 3 bulan nih, baru dikabulkan pindah kiblat. Lah kita lo, tahajudnya sudah cuma 2 rakaat. Kue suratnya kuliah kulhu, cek durung setahun, wes koyok komplain mana. Nabi ndak tuh, ndak pakai komplain. Capek kan bu tiap hari ndangak gini. Di Jibril lagi melbu meneh lemes, gimana ya Rasul? Aisyah nanya, durung wes meneh cek madhep Masjidil Aqsa diloin lagi, tapi diterima itu. Itu bebannya sebagai seorang Nabi. Dan kita itu ndak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, wis nggak ada apa-apanya. Kalau cuma dikasih sakit, dikasih ekonomi, dikasih masalah anak, sama aduh itu kecil banget ya. Nggak sampai di Nabi seperti itu. Tahajud kita kurang gitu. Jangankan tahajud, nyaurnya ya urung lunas, urung pok, ya gimana, ya gak apa-apa ya. Kita pokoknya sekarang targetnya itu nyaur harus selesai, segera diselesaikan. Ini sudah hampir nisfu Sya'ban, yang masih punya hutang puasa diselesaikan puasanya. Sekarang keutamaan bulan Sya'ban. Ini sampun ya, kita anggap sampun ya. Terakhir tentang bab kiblat. Kalau ada rezeki pilih ginian bu, murah kok, link 10.000, 20.000. Jadi simpan di mana-mana, kalau pergi-pergi bawa. Barangkali kita tidak nemu masjid, kita bisa sholat di dekat mobil, di jalan tol kita bisa sholat di jalan tol, dekat mobil parkir, kita ini pasang, oh madhep rono pak, wudunya pakai aqua yang kayak kemarin, cerut, wudu. Pipisnya, cawiknya pakai tisu terus dibasahi pakai tisu. Tapi pokoknya sudah diketono wong lewat ya. Di toiletnya, di toilet kalau ada, kalau nggak ada ya boleh di pohon-pohon gitu, jangan di bawah pohon yang berbuah. Cawiknya pakai itu terus sholat. Lemeknya pakai apa? Pakai koran bisa. Madepnya pakai kompas gitu. Nggak perlu kayak ini tadi, kasihan orang dulu itu. Gitu aja tetap wajib sholat. Sya'ban. Sekarang keutamaan bulan Sya'ban. Sya'ban. Apa aja yang terjadi di bulan Sya'ban? 1. Sya'ban itu tulisannya SYAAIN Sya'ban. Atau di orang Jawa bilang bulan ruwah. Sya'ban itu bulan ruwah. Kenapa disebut ruwah? Karena bulan kita menyambangi arwah. Arwah jamaknya bahasa Jawanya ruwah. Kan angel wong Jawa ngomong arwah itu koyo Arab ngono susah.
Ar-ruwah. Wah, susah. Ruwah. Oh. Katanya nek kawin ra oleh bulan ruwah, ngarai ruweh. Oh. Padahal ruwah itu artinya arwah. Untuk ruweh. Kalau ruweh kan berantakan ya. Ya, arwah tadi artinya apa? Ruwah artinya arwah. Kenapa? Karena bulan ini kita ziarah ke makam orang tua, ke makam leluhur, makam para arwah, maka disebut bulan ruwah. Satu yang terjadi, turunnya perintah bersolawat kepada Nabi. Turunnya perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ahzab ayat 63 kalau nggak salah, yang innallaha malaikatahu itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat 65 Surat Al-Ahzab. Kebalik, bukan 65, 56 ya. Saya tadi ragu-ragu. 65 56 ya. Ternyata 56. Ini ngecek di suratnya. 56. Al-Ahzab 56. Maka Sya'ban ini disebut bulan sholawat. Kalau kita dulu ngaraninya bulan sholawat itu bulan maulud ya. Bulan Sya'ban itu bulan sholawat karena di bulan ini turun ayat tentang wajib bersolawat. Jadi nanti para ibu yang haid, saya malam nisfu Sya'ban ngapain? Sholawat. Nggak usah baca Yasin tapi baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim baca sholawat. Yang situ Yasin yang kita sholawat. Doa nisfu Sya'bannya tetap dibaca bareng-bareng. Jadi aku turuai jangan tidur. Nanti kalau tidur tidak dapat nisfu Sya'ban, tidak dapat Lailatul Qadar. Jadi nisfu Sya'ban ini terkait dengan Lailatul Qadar. Terkait nisfu Sya'ban hari ditetapkannya takdir, kalau Lailatul Qadar hari didoknya takdir. Nanti ditulisnya itu malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang kedua, ayat berapa tadi Bu? 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Perubahan arah kiblat. Perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram sampai sekarang. Al-Baqarah 144. Al-Baqarah 144. Tapi di HP itu juga sudah HP yang ada magnetnya sudah ada kompas ya. Ada kompas tapi tidak ada arah kiblat, itu enggak ada. Kita pokoknya kiblatnya berapa tadi Bu? 24 derajat kalau malam. Yang kedua, berubahnya kiblat dari Baitul Maqdis, surat Al-Baqarah 144. Yang ketiga, Nabi Muhammad banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Enggak tentu harinya. Hampir seluruh Sya'ban itu Nabi puasa. Hadis dari Usama bin Zaid bin Harithah, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau menjawab, bulan itu banyak dilupakan manusia, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan apa itu? Sya'ban. Artinya Rasulullah banyak puasanya. Kalau biasanya kan di 10 awal atau di tengah bulan atau Senin sama Kamis. Kalau Sya'ban Nabi ini enggak seret puasa terus gitu. Makanya sahabat, kok nyenengan puasa terus? Kok tahu? Ya disuguhi mboten di dahar. Karena habis ngaji gini Kanjeng Nabi kan munjuk gitu. Tahu makan kurma, kok ini enggak, berarti Nabi puasa dan itu terus. Itu di bulan Sya'ban. Kemudian yang keempat, amal manusia selama setahun diangkat dan dilaporkan kepada Allah. Amal manusia selama 1 tahun dilaporkan dan diangkat kepada Allah. Itu adalah di bulan Sya'ban. Wabil khusus di malam nisfu Sya'ban.
malam 15 Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya dari riwayat An-Nasai dan Ahmad, inilah bulan yang di dalamnya amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb semesta alam, Rabbul Alamin. Diangkatnya amal itu di bulan Sya'ban, itu tahunan ya. Karena amal itu ada yang rekapan harian tiap asar, rekapan mingguan tiap hari Kamis kayak gini nih, Kamis asar nanti amal mingguan kita disetor. Nah, rekapan 1 tahun itu adalah di bulan Sya'ban. Wabil khusus spesial malam nisfu Sya'ban, nanti malam Ahad, mulai habis maghrib sampai adzan subuh. Itu saat diangkatnya amal-amal. Kemudian yang selanjutnya nomor pinten Bu? 5. Ditampakkannya ketentuan umur, rezeki dan segala takdir 1 tahun ke depan. Ditampakkannya ketentuan umur, meninggal apa enggak, itu nisfu Sya'ban itu nanti itu. Ditampakkannya ketentuan umur, terus rezeki dan segala ketentuan 1 tahun ke depan itu di malam nisfu Sya'ban. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menentukan kematian seseorang tahun ini pada bulan Sya'ban. Karena itu aku senang apabila ajalku datang aku dalam keadaan puasa. Maka Nabi puasa, siapa tahu bulan ini aku meninggal. Atau bisa dimintakan, ya Allah panjangkan saya, jangan sampai saya meninggal tahun depan. Jadi kalau kemudian ada orang yang sakit tapi mati-mati, wis nuwun sudah koma tapi bisa hidup lagi, ya itu mungkin dia dulunya pas nisfu Sya'ban doa, makanya ora sido mati. Kan ada yang gitu Bu, udah pakai macam-macam, sudah nazak lah hitungannya, udah nazak, udah grog, udah dilililit, panjang nggak anu baru dilit, itu kan sudah nazak itu. Tapi habis itu sembuh hidup lagi. Oh itu bisa jadi karena tadi pas nisfu Sya'ban dia muni Yasin gitu. Enggak, orangnya itu loh ngerasa no Yasin ojo seuzon talah nek wong ya. Kan kamu enggak tahu, kan itu kejadian sekian bulan yang lalu gitu. Ya, jadi apa tadi? Ditampakkannya ketentuan umur. Jadi penting sekali kita malam itu menghidup-hidupkan dengan beribadah, dengan sholat sunnah, dengan baca Yasin sambil mohon umur yang panjang dan berkah. Jangan panjang tok. Enggak enak Bu, orang sampai umur tua itu gak enak kalau nggak sampai dibagi berkah loh. Ada yang doa itu gitu, ya Allah paringi panjang umur, dan memang umurnya panjang, tapi toleh, jalan ke kamar mandi udah nggak bisa, tapi dia tetap sholat, tapi jadi repot gitu kamar mandi, gak nyampe, ya terus habis itu diganti doanya, ya Allah beri saya husnul khotimah, saya tidak minta panjang umur, karena tahu tua itu capek. Jadi Bu ya tak kandani, tua iku capek. Jangan minta umur sing dawa gitu, minta umur yang berkah. Tapi nek sing ayu-ayu ini ya minta yang panjang dan berkah. Cek kuat. Tapi nek wis itu minta umur yang berkah, husnul khotimah. Jangan cita-cita, ya Allah semoga saya bisa melihat semua cucu cicit saya. Gak usah donga ngono wis. Seakan anake kan disuruh si suster juga enggak boleh kan, sama orang tua itu kan enggak boleh dikasih suster kan, enggak kan, harus kita yang rawat kan. Kalau suster ya yang kualitas gimana itu kan biayanya banyak, kalau ditaruh jompo ya dosa besar kita. Nah, sementara orang tua sudah tidak bisa mandiri, jadi ini perhatian para ibu lentera, ojo dongo sing salah, dongo ojo sampai sing gitu tadi ya. Pokoknya minta panjang umur yang berkah, yang umurnya berkah, taat. Dawa umur ngomelan ya sakno. Ngomel ae. Seakan sing cedek-cedek iki. Iki durung tuwek wis. Emang kan yang ngomel-ngomelan tuh, wis salah ojo dek ndonga panjang umur teman-teman. Umur berkah saja. Kasihan. Kasihan yang diomeli. Berpuasa sudah diangkatnya amal. Kemudian umur sampun
Nomor 7 nggih. 6, terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan. Mukjizatnya Nabi Muhammad itu ada yang beliau bisa membelah bulan. Jadi benar-benar bulan itu terbelah jadi 2. Ini orang-orang minta, orang-orang tuh kadang-kadang minta sesuatu yang aneh-aneh gitu. Bener lah sama niku Nabi. Coba sih itu bulan niku dibelah. Nek kene pasti ndak gitulah, sopan kita. Biasanya yang aneh-aneh itu orang apa, Bu? Yahudi. Pokoknya sing aneh-aneh kok Yahudi. Sing medit iku wong Yahudi. Jadi Bu ojo medit-medit ngarai koyok wong Yahudi. Jangan aneh-aneh. Pak, wis pokoke nyuwun papai lah Pak, aku tuh ya Pak ya kepengin omahku pas sing ono sungai ne pinggire. Ono iwak-iwake. Ojo aneh-aneh, ngarai koyok wong Yahudi. Wis gak usah kepengin aneh-aneh. Ini yang Yahudi dibayangin. Aku percaya kalau kamu Nabi, kalau kamu bisa belah bulan. Bener ya? Kalau ini bisa terbelah, kamu iman ya? Ya, aku iman sampai ngejak rojo-rojo. Terus Nabi sholat hajat, Nabi kalau mau minta itu sholat dulu. Jadi kita kalau mau minta sama Allah itu sholat dulu. Sholat, sujudnya nanti doa. Itu Nabi Rasulullah minta. Terus beneran, wahai bulan gitu, terbelahlah engkau, terbelah. Jadi satu ke kanan, ke balik gunung, satunya di depan gunung. Ini Panderman. Sini bulannya separuh, sana separuh. Itu bulan purnama terbelah itu. Jadi bukan ancene saiki urung bulan purnama ya mesti bulannya separuh. Enggak, memang itu bulan purnama. Disaksikan banyak orang di padang pasir di depan gunung. Di satunya pindah ke belakang gunung, satunya di depan gunung. Itu kejadiannya terjadi di bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. 1 tahun, 2 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Itu Nabi membelah bulan. Mukjizat yang besar banget karena bisa membelah bulan. Kemudian 7, yang ke-7 ada yang namanya nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban yang ke-7. Nisfu Sya'ban. Ada apa di nisfu Sya'ban? Malam Allah menurunkan atau membuka 300 pintu rahmat. Itu malam nisfu Sya'ban. Ada 300 pintu rahmat yang dibuka. Dan juga ampunan. Menyambut Ramadan. Jadi Allah buka dulu rahmatnya. 300 pintu rahmat dan ampunan atau maghfirah. Rasulullah SAW bersabda hadisnya nih. Sekarang ini malam nisfu Sya'ban, kata Kanjeng Nabi, di mana Allah membebaskan hambanya dari neraka sebanyak bulu kambing, dan juga Allah memberikan ampunan dan rahmat pada semua hambanya, kecuali orang musyrik. Musyrik nggak dapat ampunan. Kecuali orang munafik yang suka bohong, suka pamer, itu orang munafik. Kecuali orang yang qati'ur rahim, yang gak wawu. Makanya suka ada broadcastan, mohon maaf lahir batin ini Sya'ban ya, karena ini tadi biar dapat 300 pintu rahmat yang dibuka tadi. Dan juga orang yang isbal atau penutup mata kaki, maksudnya orang laki ini kelambian gedowor-gedowor dengan niat sombong, ingin menunjukkan siapa dia. Dan anak yang berani pada orang tua, anak yang durhaka juga tidak dapat ampunan dan pembebasan dari neraka. Maksudnya gimana? Bisa jadi kita ini sudah takdirnya ahli neraka. Memang kayaknya kita semua itu memang kayaknya memang neraka ya. Soalnya menurut saya pribadi, karena kita tidak bisa lepas dari sifat sombong. Sedangkan sombong itu tul gitu tak sudah haram masuk surga. Surga itu kalau ada sombong, pintunya tuh kita sudah pegang tiket. Malaikat sudah ngizinin tuh, tapi pintunya surga itu tidak bisa buka. Apa gunanya pegang tiket kalau oleh melbu? Kita punya tiket nonton, tapi ini wes full, sudah full, kan sama aja tidak bisa. Surga itu begitu kita ada sombong, pintu itu bunyi alarmnya, tetot, tetot. Tiap ada kita dia tetot, nggak bisa buka. Itu apa yang tetot itu? Sombong. Berarti kalau nggak ke surga berarti kita ke neraka. Jadi kayaknya memang ya harus benar-benar tiap itu astagfirullahaladzim, tiap tersinggung astagfirullahaladzim, tiap kesel sama suami astagfirullahaladzim, kenapa kok kesel padahal saya kan belum tentu lebih baik.
Kita merasa kesel karena kita merasa yang lebih baik daripada. Ya aku ya mending apa daripada sampean. Lho iku lho. Iku jenenge ngono iku. Ya iku sombong. Sampean itu Pak senengane zalim. Udah belanja ndak ngasih. Jaluk iwak enak-enak. Males. Gak mulai-mulai. Lah itu kan kita nggak sampean dolim, iya kan? Jadi kita berhak rasanya marah, kesal. Kita nggak tahu bahwasanya kita juga pernah menggitukan orang yang bukan suami kita. Tahu ngono sapa biyen Pak RT, ayo mbok rasani terus ya. Atau bos kita di kantor nggak ada orangnya dirasani dok. Kan dolim itu. Sekarang dibalas gitu kita merasa kita tidak ada salah. Aku lihatin Pak, ben kemis ngaji sampean. Jumatan yang ngantuk. Ya gitu kan kita jadi ngaji kita pahalanya jadi hilang gitu. Karena sudah sombong kepada dan kita sering kan gitu. Sekarang kalau muncul gitu segera saja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, yang calon ahli neraka tadi itu malam nisfu Sya'ban itu dibebaskan Allah. Enggak jadi itu dihapus. Maka jadinya diampuni. Sehingga Allah turunkan ampunan. 300 pintu rahmat itu banyak Ibu. Pokoknya rahmat itu banyak, rahmat itu cinta. Jadi malam itu Allah lagi cinta-cintanya sama kita. Makanya jauh mumpung Gusti Allah pas enggak mangkel tapi pas cinta. Suami pas cinta sama kita. Wah, pas cinta biasanya habis dilayani itu lah pas cinta-cintanya. Pak ganti HP Pak, yo. Kelambine saiki ono model anu Pak, model utaran, yo. Ya pokoknya apa saja itu, yo. Tapi kalau pasti ngeluh lewat aja lewat. Lewat aja gak wani. Bojoku lagi muring. Ya, itulah Allah lagi murka itu jangan lewat. Tapi kalau Allah lagi cinta malam nisfu Sya'ban, minta ganti HP ya Allah. Oh kecilin. Jangan wis. Mintanya iman, minta panjang umur yang berkah, sama minta rezeki yang banyak dan berkah, utang-utang lunas, gak seneng utang. Itu nanti nisfu Sya'ban. Mumpung Allah turunkan berapa tadi? 300 pintu rahmat. Dan ampunan. Jadi minta ampun. Minta ampun. Doa yang paling tinggi itu minta ampun. Karena dosa itu membuat kita tidak layak untuk masuk surga. Kemudian salat sunnah. Salat sunnah apa? Salat sunnah mutlak. Enggak boleh diniati usolli sunnatan. Ini amalannya nisfu Sya'ban ya. Apa tadi? Karena keutamaan nomor berapa? 7, 8 ada nisfu Sya'ban. Keterangannya nisfu Sya'ban itu tadi. Terus ada amalannya salat sunnah. Habis maghrib. Salat sunnah ini berarti salat sunnahnya bisa apa saja. Bisa ba'diyah, bisa hajat, bisa tasbih, bisa tahajud. Pokoknya salat sunnah. Enggak boleh niat salat sunnah Sya'ban, mboten. Tidak ada, sholli sunnatan Sya'ban, tidak ada. Kalau sunnatar Rajab, sunnatar Rabiul Awal, sunnatar Dzulhijjah, tidak ada. Ya sholat sunnah, sunnah saja boleh. Sholli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, itu boleh. Sunnatan, sholat sunnah. Menjalankannya sholat sunnah yang maksur dari Rasulullah. Yang maksur itu maksudnya Rasulullah menjalankan, yaitu tadi macam-macam sholat sunnah. Kalau nggak ada niatnya hanya sholat sunnah saja boleh. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Saya muring-muring. Kata Nabi kalau muring-muring disuruh wudhu terus sholat. Iku sholat apa? Sholat muring-muring. Niate usolli sunnatan muring-muring. Kan nggak sah kalau gitu. Nah yang kayak gitu tuh kategori sholat sunnah mutlak. Niatnya ya usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Allah, ya Allah aku menuju Engkau, saya niat sholat sunnah karena Allah. Dalam hati krono muring-muring enggak pakai ya. Jadi atau anak lagi ujian, kita mau ngadep bos atau dino iki bojoku teko. Aku wis ketem-ketem, kepuingin muring-muring, tak empet selama 3 bulan. Ada tak suami 3 bulan enggak pulang tuh? Ya, cek kok jablay. Ya jangan ya masa 3 bulan. Ini misalnya nih udah enggak pulang, enggak ngasih tahu, belanjanya mau titik, ya nuntutnya banyak, nggak tahu dia ngapain. Pokoknya kita sudah nah ngilangin kekesalan tadi itu bisa dengan sholat sunnah. Sholat sunnah. Kemudian apalagi yang dilakukan? Puasa. Puasa apa?
puasa sunnah. Puasa sunnah berarti mulai hari Jumat. Sunnah apa? Puasa sunnah apa? Sunnah ayyamul bait. Jadi mulai Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad terakhir. Jumat, Sabtu, Ahad. Itu puasa ayyamul bait sama puasa bulan Sya'ban. Kan Rasulullah di Sya'ban puasa. Ini niatnya double. Niat ayyamul bait dan niat puasa bulan Sya'ban. Malamnya itu beribadah. Ibadah apa? Tadi sholat sunnah. Atau sekarang selanjutnya nih ibadahnya apa? Salat puasa. Nomor berapa Bu? Selanjutnya nisfu Sya'ban tuh membaca Yasin. Itu sebetulnya tidak khusus Yasin Ibu. Memang tidak ada perintah bacalah Yasin di bulan Sya'ban. Tidak begitu perintahnya. Berbuatlah yang tadi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya di malam nisfu Sya'ban. Karena malam ini amalmu diangkat. Jadi amal diangkat, kamu dalam keadaan berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Baca Quran. Boleh saya baca Quran? Boleh banget dan malah dianjurkan, hampir diwajibkan. Boleh baca Yasin. Kenapa kok Yasin? Gampang Yasin itu. Quran wangel. Kok larang jenengan larang qiraati bareng tambah angel. Bolehkah saya baca qiraati? Ya oleh sih, tapi ya koyo ya apa. Aku nisfu Sya'ban mau coba qiraati. Qiraati berapa? 2 loh, ya apa. Ya bukan ya boleh, tapi kan enak Yasin saja, jadi kan mudah, gampang didengerin kan, dan utuh satu surat. Seandainya kita pilih baca kulhu boleh, boleh, tapi harus banyak sampai selesainya orang baca Yasin 3 kali. Jadi habis maghrib itu sholat ba'diyah, kemudian baca Yasin 1 kali. Habis baca Yasin doa. Niatnya baca Yasin lillahi ta'ala. Ya lillahi, tentu saja semua amal itu ya lillahi ta'ala. Gak cuma baca Yasin toh. Dosa, mau baca Yasin kok niat panjang umur. Loh kenapa? Yang benar tuh ya niat lillahi ta'ala. Gak cuma baca Yasin ya, semua amal tuh ya harus lillahi ta'ala. Itu bukan niatnya, itu adalah doanya. Dengan saya baca Yasin ya Allah, kan ada pahalanya banyak tuh, baik. Maka dengan pahala itu saya minta panjang umur yang berkah. Itu doa yang pertama. Habis itu boleh sholat sunnah lagi, boleh langsung Yasin lagi. Ada opsional, ada pilihan ya Bu. Boleh sholat sunnah lagi. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah hajat. Boleh habis maghrib itu. Tadi ba'diyah, sekarang sholat sunnah hajat. Habis hajat terus baca Yasin lagi sekali. Habis Yasin doa, ya Allah mohon rezeki yang banyak dan berkah. Kalau punya utang ditambahi utang lunas, dan ndak suka utang. Nek lunas utang mari ngono ditawari kodong utang meneh. Ya, motor ganti utang meneh. Udah gitu orang lain disuruh bayar. Bayar apa? Sing kudungan sopo, sing bayar sopo. Jadi itu bisa dimintakan. Yasin yang keberapa tadi? 2. Yasin yang ketiga, mohon iman yang kokoh. Iman yang kokoh. Iman yang kokoh. Ibu, iman itu ada 4 macam. Lillahi ta'ala. Ya niatnya lillahi ta'ala. Semua kita niatnya lillahi ta'ala. Kalau ada orang bilang goleh sembahyang duha niat rezeki itu oleh. Kan diajari sama Kanjeng Nabi, niatnya justru doanya minta rezeki. Boleh Ibu, jenengan amal apa saja ditambahin doa itu malah dapat pahala 2. Pahala sedekah dan pahala doa. Aku sedekah ini doain saya ya, tambah dapat pahala 3. Pahala sedekah, pahala kita doa, pahala minta didoakan orang. Itu sunnah minta didoakan itu. Karena Kanjeng Nabi juga minta didoakan. Itu bukan pamrih, itu menambah amal gitu. Enggak apa-apa gitu itu. Baik, bukan enggak apa-apa tapi baik. Iman yang pertama. Iman yang tetap konstan. Tidak nambah, tidak berkurang. Tidak tambah, tidak berkurang. Imannya tinggi terus, nggak pernah bisa berkurang. Yaitu imannya para malaikat.
imannya malaikat. Malaikat itu imannya 1000% terus, tidak berkurang-kurang. Kenapa malaikat kok tidak berkurang imannya? Karena malaikat tidak pernah dosa. Sedangkan yang bisa mengurangi iman itu adalah dosa atau maksiat. Yang kedua, iman yang nambah terus. Kalau yang tadi tetap, kalau yang ini nambah terus. Makin lama makin tebel, makin tebel, makin tebel. Itu adalah imannya para nabi dan para rasul. Imannya para nabi. Jadi namanya nabi itu karena nggak pernah dosa. Nabi kan punya sifat maksum, terjaga dari kemaksiatan. Jadi nabi itu kan setiap hari berbuat baik. Jadi selalu imannya nambah dan ratau dosa. Nabi itu tidak pernah dosa, terjaga. Makruh aja tidak, apalagi haram. Nabi itu tidak pernah. Jadi karena dia baik terus, jadi imannya nambah, nambah, nambah. Yang ketiga, iman yang nambah dan berkurang. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang berkurang. Ini imannya orang mukmin kayak kita ini. Amin. Mudah-mudahan kita mukmin. Iman yang kadang nambah, kadang berkurang. Tambahnya iman itu dengan berbuat baik, berkurangnya iman itu dengan maksiat atau pelanggaran. Contoh, hari ini kita ngaji, ganjarannya banyak. Tertinggi amal yang paling disukai Allah itu cari ilmu, lebih tinggi daripada sholat sunnah. Ya sholat sunnah 1000 rakaat, sholat. Udah tahu kita sholat sunnah 1000 rakaat. 20 ae kalau nggak Ramadan, Ramadan aja kita cari yang 8 ae 8. Mana 8 surat sing pendek nih iso. Ya, jadi apa tadi 1000 sholat sunnah 1000 rakaat lebih baik duduk sesaat ngaji gini. Ini paling disenangi sama Allah. Amal ngaji ini. Berarti pahalanya kan banyak tuh. Iman kita langsung ngecas gitu langsung tiba-tiba 100% penuh lampunya hijau. Nah, kok mulai ketok apa? Doang kok ngono sih megelno. Kalau meneh. Terus ana wong lanang ganteng, ya Allah ganteng rek, muga-muga bojoku ngono. Waduh toko bojoku muangkak bulak ya. Wis ngelokno bojo, ndelok wong lanang liya. Sudah kalau lagi kan? Nah, dosa itu mengurangi iman. Mari ngono, astagfirullahaladzim. Iling umi aku rek jadi umi men ndelok wong lanang duduk ndelok tapi astagfirullahaladzim. Pegel aku nang bojoku gak disusul-susul ya mene astagfirullahaladzim. Pegel itu sudah ngurang itu. Muring-muring itu banyak kurangnya Bu, serot gitu. Koyok baterai HP yang sudah soak gitu. Itu muring-muring. Cepat itu berkurang iman dengan marah-marah itu cepat. Nabi itu kenapa sehat ya? Nabi itu rumus pertama lata gedok, jok muring-muringan. Uang muring-muringan itu darah tinggi, jantung, paru-paru, tenggorokan, sariawan. Ya itu karena kemerungsung itu apa tinggi, kemauannya itu tinggi dan banyak tidak cocok dengan keadaan, makanya muring. Maka Nabi rumus sehatnya Nabi lata gedok. Yang kedua Nabi lata gedok. Jok ngamuan. Sing kedua sakit sehat Kanjeng Nabi. La taghdab, ojo ngamuan. Falakal jannah. Engko awakmu mlebu swarga. Karena nek wong muring-muringan iku ora iso mlebu swarga. Dadi para ibu ojo ngamuan. Ngamuan mengurangi ngaji tadi, ganjarannya tadi. Tapi begitu ingat langsung kalau astagfirullah nambah lagi Bu. Apakah seperti tadi? Ya tentu saja nggak bisa plek persis wong ngamukane sampai ngono ya, cuma astagfirullahaladzim ya berkurang, tapi nambah, tapi tidak sampai ya, berkurang banyak tadi. Tak kayak wudu nambah lagi ganjaran wudu nambah gitu. Setiap dosa itu ngurangi. Maka bisa dibayangkan kalau kita tuh berteman dengan orang yang ahli maksiat. Wow, pasti iman kita tuh makin tipis. Sholat enggak, ngerasani yo. Kalau berteman sama dia tuh yang diomongin orang aja. Ada Bu ya temennya yang gitu ya. Nggak pernah ngomongin diri sendiri. Yang diomong lo itu orang aja. Dan nggak pernah baiknya orang. Selalu lihat buruknya yang kayak gitu tuh
benar-benar menggerogoti iman. Tidak berasa kita ternyata iman kita makin tipis dan kita gampang stres. Itu iman yang nomor 3. Iman kita tuh. Jadi tadi ya, apa yang bisa menambah iman? Perbuatan baik. Apa yang mengurangi iman? Ya, maksiat. Cabang-cabangnya iman itu ada 77 yang itu. Masih tetap nomor 3. Iman itu naik turun. Iman itu seperti pohon, dia punya cabang-cabang. Cabang-cabang itu ada 77. Banyak. Nomor 1 yang paling tinggi derajatnya itu syahadat. Itu cabang iman yang kayak pembentuk akar tunggang. Terus yang kedua itu kayak kita nih, cari ilmu. Cari ilmu itu cabang iman yang terkuat nomor 2 dan seterusnya. Termasuk malu itu juga cabangnya iman. Kebersihan itu juga cabangnya iman. Cabang kecil-kecil ranting, tapi cabang kokohnya tadi adalah syahadat sama cari ilmu. Iman yang terakhir, yang keempat adalah iman yang tidak diterima oleh Allah, yaitu imannya orang kafir. Imannya orang kafir. Orang kafir tuh iman loh. Dia bilang kita tuh domba-domba yang tersesat. Berarti dia tuh menganggap dirinya itu iman, percaya, tapi iman yang ditolak oleh Allah gitu. Jadi mereka itu iman menurut mereka, tapi menurut Allah iman itu ditolak. Jadi segala kebaikannya tidak berarti karena tidak beriman. Nah, kita ini tadi kita minta kan tadi nisfu Sya'ban itu Yasin yang ketiga itu bisa dibolak-balik, Bu. Enggak, aku paling penting iman dulu ya, iman boleh ditaruh di pertama boleh. Minta iman itu maksudnya itu tadi, jadikan iman saya kokoh, terus tambah kayak batang itu akarnya makin kuat seperti nanti imannya para nabi. Mudah-mudahan manfaat. Jadi sudah jelas ya. Jadi nanti di malam Ahad itu habis maghrib baca Yasin. Kalau enggak bisa Yasin ya baca kulhu. Kalau enggak bisa kulhu lagi khaid baca sholawat. Jangan pergi-pergi. Kalau memang sudah punya acara yang wajib ya tetap sempatkan nanti dikodok. Mari Isya moco Yasin dikodok. Itu tadi Bu eman-eman umur, siapa tahu Mbak Gusti Allah dibikin aku ngantuk sampai tangi-tangi lo wis 4:30 lo mati alamat aku. Paling takdir mati tahun ini. Nah soalnya gak anu tadi waktunya takdir-takdiran aku gak muncul, ditunggu sama Allah. Mestinya kamu tadi minta Gusti Allah pas nyuruh minta takdir yang baik-baik. Ibu terus doa nisfu Sya'ban itu ada di buku buku Majmu' ada, di buku Nyawa yang ibu-ibu pasti sudah punya tuh buku Nyawa. Di buku Nyawa juga ada halaman 177, insya Allah halaman 177. Itu intinya doa minta takdir yang baik-baik. Ini surat Yasin juga ada, nggih. Nisfu Sya'ban. Kalau nanti kemudian ada broadcastan, sekarang enggak sih, sekarang enggak usum. Kalau Rajab itu loh masih ada broadcastan yang bid'ah. Tapi kalau nisfu Sya'ban dulu ya dikirain bid'ah, tapi sekarang rupanya sudah tahu dalilnya. Jadi sudah tidak ada lagi broadcastan tentang bid'ahnya Sya'ban ya. Sudah tahu. Ada pertanyaan? Yang belum ziarah, kembali lagi saya mengingatkan ini bulan arwah, bulan ruah, ziarah ke orang tua. Nggih. Jumat Sabtu Ahad, nggih. Jumat kenapa? Ada undangan. Undangan apa itu misalnya? Undangan kalau ada resepsi di hari Sabtu itu kita puasa apa enggak? Enggak puasa enggak apa-apa. Undangannya siang, kalau undangannya malam ya poso, masuk poso. Kalau Jumatnya ada undangan, kalau undangan manten ya kita enggak puasa enggak apa-apa. Puasanya Sabtu sama Ahad, enggak apa-apa. Jadi lebih penting, lebih wajib apa tadi Bu? Memenuhi undangan. Oh iya, kalau sudah nisfu Sya'ban berarti itu saatnya Allah mengingatkan kita tentang hutang-hutang puasa. Terus yang tidak biasa puasa sunnah menurut Imam Syafi'i, kalau sudah tanggal 16 jadi hari Senin, kalau yang tidak biasa puasa Senin Kamis kita sudah tidak boleh puasa, malah makruh, dibenci. Kecuali puasa wajib, puasa qadha ya, atau puasa yang sudah terbiasa. Kita biasa Senin Kamis ya tetap aja Senin Kamis.
Tapi kalau tidak biasa sudah tidak boleh. Jaga stamina untuk nanti Ramadan gitu. Terus juga biasanya Ibu bulan Sya'ban gini ini karena tadi itu turunnya maghfirah kan ampunan, itu Allah menguji kita dengan sesuatu yang sifatnya batin. Kalau kemarin Recep itu lahir, dosa-dosa lahir. Dosa batin itu apa? Ya kita nanti gampang iri, gampang sombong. Itu nanti ada tuh ujian. Sehingga kita terus word. Nanti Ramadan itu sudah enggak. Sekarang ini ujian batin itu di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban itu pembersihan batin. Jadi nanti anak singgarai jangan kepancing. Iki Sya'ban, astagfirullahaladzim. Anak prai, ngodo banget. Ojo kepancing, iki ngono Sya'ban. Terus ini tentang amalan Ramadan. Setelah Sya'ban, apa ini minggu depan aja ya? Minggu depan kita masih ngaji ya? Oh iya, minggu depan khusus Ramadan, sekarang Sya'ban ya. Sudah capek. Maksudnya sudah jamnya, udah waktunya nyemput-nyemput ibu-ibu. Semoga manfaat hari ini kita dipanjangkan umur sama Allah. Balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Bumia, minta tolong saya diingatkan nanti minggu depan ini Ramadan, fikir Ramadan ya. Terus pesantren keluarga enggak jadi tanggal 8, diadakannya tanggal 10 sampai tanggal 16 dan dibatasi cuma 100. Jadi yang kemarin kan 150. Tuh kita sekarang ini biar pelayanannya bisa maksimal, semua materi bisa masuk, Bapak Ibu bisa dengan enak mengikuti, maka kita batasi pesertanya itu 100. Di 100 itu semua ya Bapak Ibu anak itu jumlahnya maksimal 100. Nanti ada 3 hari pertama itu belajar tentang mandi, wudhu, sholat. Selanjutnya ada materi-materi tentang wedding atau pernikahan. Yang belum sempat pernikahan gitu, ada materi kerumah tanggaan, juga ada tentang hadis dari kitab Arba'in Nawawi serta menghafal surat Al-Waqiah dan Al-Mulk. Jadi diharapkan seminggu ikut nanti sudah bisa hafal Al-Waqiah sama hafal Al-Mulk. Kalau sudah punya hafalan ditambahin Yasin, jadi dapat surat. Nggih, di pondok di Al Jasmin, di judulnya pesantren keluarga. Bapak Ibu anak. Kalau yang enggak punya suami ya ibu anak. Kalau yang anak tok dan masih kecil jangan. Kalau anak saya masih balita, umur berapa 5 tahun saya bawa boleh. Nanti ada pautnya, ada yang jaga nanti selama kita ngikutin materi, anak-anak kita ada yang diajak mainan sama asatidnya nanti ya gitu. Ya. Di tanggal 10 Juni sampai tanggal 16. Nggih, tanggal 10 Ramadannya tanggal hari 5 Ramadan. Ramadan kan tanggal 6 Juni. Tanggal 4 ya? 6, 7, 8, 9, 10. Hari kelima Ramadan. Ya. Ngepaskan dengan weekend biasanya Bapak Ibu itu kan Bapak-bapak biasanya kan weekend. Jadi itu kita ambil Jumat, Sabtu, Ahad. Itu materi pokok yang harus dikuasai di video itu. Kemudian yang hafal-hafalan itu Senin, Selasa, Rabu. Kamis pulang ya. Jadi itu mondoknya mulai Jumat. Daftarnya di Bumia. Maksimal mohon maaf ya Bu ya. Nanti kalau saya kok enggak boleh karena biar bisa pelayanannya bagus, makanya terus kita batasi cuma 100 itu ya cuma kalau keluarga ya cuma 25 keluarga ya keluarga. Jadi nanti kalau anak-anak yang sudah pernah mondok bisa ikut pesantren Ramadan biasa. Setelah keluarga ini bubar, kemudian ada pesantren Ramadan mulai tanggal 17 sampai hari ke-21. Nah, itu pesantren Ramadan, itu khatamin Quran, khatamin kitab, pokoknya everyday with Al-Quran itu yang pesantren Ramadan. Kalau Bapak Ibu sama anak-anak yang belum pernah dapat, itu ikut pesantren keluarga. Ini jelas ya? Ya. Dalam? Bisa. Okay. 4 hari terus off terus lagi nggak apa-apa. Nggih. Itu Ibu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, sungguh terima kasih Engkau izinkan kami ngaji hari ini. Terima kasih ya Allah. Engkau juga tetap izinkan kami tadi pagi sholat subuh, jamaah subuh, qobliyah subuh.
Terima kasih ya Allah. Betapa banyak orang yang kepingin sholat, kepingin wudhu dengan baik, tapi Engkau tidak izinkan mereka. Harta Engkau kasih, tapi tidak Kau kasih kesempatan, tidak Kau izinkan untuk sholat jamaah subuh. Sementara kami bisa jamaah subuh, bisa juga ngaji, bahkan di sini ya Allah, di rumahmu, di masjidmu. Terima kasih ya Allah. Kami sadar di luar sana banyak sekali orang yang begitu sibuknya mencari sesuatu yang bukan penting, sampai tidak Engkau izinkan untuk mencari ilmu-Mu. Maka ya Allah, sungguh terima kasih Engkau telah pilih kami untuk ngaji hari ini. Jadikan ilmu kami hari ini manfaat bagi kami, bagi keluarga kami, bagi derajat kami di mata-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa anak-anak kami, dosa suami kami, dan terutama dosa ayah dan ibu kami, ayah dan ibu mertua kami, dosa guru-guru kami. Sayangi mereka semua ya Allah dengan segenap kelemahannya. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, Engkau Maha mencukupi, Engkau Maha melunasi segala jenis hutang-hutang. Maka cukupi kami dengan yang halal ya Allah. Hindarkan yang haram masuk ke dalam perut kami, ke dalam lemari kami, ke dalam dompet kami, ke dalam tulang dan darah kami. Hindarkan yang haram menempel dalam tubuh kami. Hindarkan yang haram masuk ke dalam rumah tangga kami. Jaga anak-anak, jaga suami dan seluruh anak cucu kami ya Allah dari perbuatan yang haram dan dari harta yang haram. Sesungguhnya Engkau Maha Suci, hanya bisa didekati oleh sesuatu yang suci. Maka ya Allah, sucikan daging kami, sucikan makanan kami, sucikan keluarga kami dari sesuatu yang haram. Allahumma ya Allah, cukupi kami agar kami tidak berharap kepada makhluk-Mu. Cukupi kami ya Allah agar kami bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Jangan sampai waktu kami dihabiskan oleh sesuatu yang sesungguhnya telah Engkau jamin, yaitu rezeki. Jangan sampai seluruh waktu kami habiskan sampai lupa kewajiban kami yang utama, yaitu mengabdi kepadamu, sholat 5 waktu dengan berjamaah. Maka ya Allah, kalau kemudian kami telah Kau jadikan orang-orang yang menjaga sholat kami, anak cucu kami juga Kau jadikan begitu, terima kasih ya Allah, terima kasih tak terhingga. Jaga keistiqomahan kami, hindarkan hati kami dari merasa sombong, merasa ujub. Tidak ada apa-apanya yang kami lakukan dibanding yang Kau tuntut ya Allah. Dibanding nikmat yang Kau berikan, rasanya memang tidak cukup rasa terima kasih dengan ibadah yang kami lakukan. Allahumma ya Allah, ighfir lana warhamna lanakunanna minal khosirin. Kalau Engkau tidak sayangi kami, maka sungguh kami adalah orang-orang yang rugi. Allahumma barik lana fi sya'bana, berkahi Sya'ban kami ini ya Allah. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami di Ramadan nanti. Allahumma akhtim lana bil iman, akhtim lana bil Islam, akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو من الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع الحكم العدل اللطيف الخبير ضيم الغفور الشكور كبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل كريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد حق الوكيل القوي المتين حميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت حي القيوم الواجد الماجد الواحد. Ini minta tolong
berapa gitu untuk dibagi minggu depan ya. Kegiatan Ramadan. Allahirul batinul wa muta'alil barrut tawwabul muntaqimul afur ra'ufu malikul mulk muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud darun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi warithur rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin la alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'luma wa midada kalimaka kullama dzakaraka dzakiruna an dzikrikal ghafilun. Sedekah kami 750.000, jazakumullah. Allah yang membalas ibu-ibu semuanya, digantinya dengan segala kebaikan, anak-anak disehatkan, utang-utang terlunasi, yang sakit disembuhkan oleh Allah, amin. Ditambahkan iman kita dengan sedekah ini ya Ibu. Terima kasih, ini kami terima untuk kepentingan pondok ya. Tanahnya belum ya, orangnya belum minta soalnya. Kalau udah minta nanti kita cari lagi ya. Ya, kesempatan untuk yang lain ya. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya selaku ibu juga terima kasih untuk doanya ibu-ibu Lentera semua. Anak saya yang kemarin operasi apa itu? Yang patah itu alhamdulillah berhasil lancar, cuma sebentar operasinya 2 jam selesai. Ya, terima kasih doanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.